Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli halin ala ni'matin kathiratin aw ni'amin kathiratin li'annana fi hadhihi fursah jalilah hunaka utlah tawilah walidhalika arju ihtimaman jamilan lidurusil lughah aw lita'allumil lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mana hari ini masih diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Arab di saat kondisi kita sedang libur panjang, ya, al-utlah tawilah, ya, lil abna'i wal banat wal aulad, ya, di mana libur panjang ini dari anak-anak kita, ya, maka sudah barang tentu harus meluruskan niat kembali, harus fokus kembali. Perjuangan kita masih panjang. Dari yang tidak mengerti apa-apa menjadi mengerti berkaitan dengan apa yang kita pelajari saat ini al-lughatul arabiyyah. Fa nahnu al-an fi muqaddimah lidirasa al-lugha al-arabiyyah, ya, di muqaddimah di pelajaran kita kali ini, pelajaran bahasa Arab, ya, takhasus bahasa Arab, ya, ada perkataan yang mulia yang dijabarkan dan disampaikan oleh salah satu ulama terkenal yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, mungkin Ummahat bisa lihat di depan papan tulis, ya. Apakah bisa terlihat jelas, Ummahat? Jelas Ustaz. Jelas. Naam. Jelas. Ya. Bahwa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan wejangan kepada kita. Ya. Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annahu tataqallabu 'alayya. Mungkin ada yang tahu artinya, Ummahat? Ini kan kelas gym, ya. Biasanya tahu sedikit atau tahu banyak bahkan gitu, ya. Ada yang tahu artinya, Ummahat? Ma'alajtu. Berarti alajtu itu dari apa ini? Isim apa fi'il? Dari fi'il. Fi'il. Dari kata alaja yu'aliju. Ya kan? Alaja yu'aliju. Ya. Artinya memperbaiki. Ya. Memperbaiki. Ya. Maka artinya adalah ma'alajtu, ya. Tidak pernah aku memperbaiki syai'an,
sesuatu yang lebih berat. Asyadda alayya. Asyadda alayya itu sesuatu yang paling berat. Ya, mungkin pernah mendengar isim tafdil, ya. Nah, asyadda alayya, yang paling berat. Ya, tidak pernah aku memperbaiki sesuatu, syai'an, sesuatu asyadda alayya, yang lebih berat. Alayya itu ala ditambahkan ana. Ya, menjadi apa? Artinya alayya apa artinya? Apa Atas Umar? pada diriku ya bisa Ya, nggak pada Ustaz? diriku. Alayya itu pada diriku. Ya, yang paling berat, sesuatu yang susah untuk kita perbaiki. Artinya tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku, ya, kepadaku, atasku, min niyati, daripada yang namanya apa? Niatku. Niatku. Ya, ada apa dengan niat? Li'annahu tataqallabu alayya. Karena sesungguhnya niat itu, ya, selalu tataqallabu alayya. Ya, apa artinya? Selalu berubah-ubah atas diriku. Ya. Nah, ini perhatian nih, ya, kepada kita semua, ya, bahwasanya yang paling berat kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, menurut beliau yang paling berat untuk diperbaiki, untuk diarahkan adalah niat. Karena sesungguhnya niat itu bisa Niat itu selalu sewaktu-waktu berubah-ubah pada sewaktu-waktu bisa berubah. Berubah. berubah-ubah. Nah, taunya dari mana niat itu bisa berubah-berubah? Dari kesungguhan kita. Kalau lagi semangat gitu ya, berarti niatnya benar tuh. Kalau lagi tidak semangat, lesu, malas, berarti niatnya belum benar. Niatnya belum lurus. Maka sudahkah kita ikhlas saat ini, ya? Dan ciri-ciri orang ikhlas dia bersemangat tentunya. Karena totalitas dia adalah untuk yang dia tuju. Yang dia tuju apa? Yang dia niatkan apa? Oh, ternyata yang dia niatkan lillahi ta'ala. Ya, agar dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa faham Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Dan ini harus diperbaharui, ya. Fala budda alaina an nujaddidu niyatan, ya. Dan wajib untuk kita semua hendaknya kita untuk memperbaiki. Nujaddid, jaddada yujaddidu. Dari kata jadidun. Nah, artinya memperbaharui. Memperbaharui nih niat kita untuk apa kita hidup di dunia ini. Sudahkah kita ikhlas dalam menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Maka niat itu, ya, dengan keikhlasan, maka dia akan senantiasa bersemangat, ya. Makanya niat berubah-berubah sebagaimana, ya, iman juga berubah-ubah. Al-imanu yazidu wa yankusu. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Iman itu yazid. Apa arti yazid, Umahan? Yazid, apa artinya Yazid? Dari kata zada yazidu. Ada tuh di buku doa seorang guru ke muridnya, Bertambah ya zadakallahu Ustaz, ilman. bertambah. Bertambah Yazid. Wayan kusu, naqis. Kalau di rapot ada tulisan naqis, ya. Apa artinya? Berkurang. Yazidu bertambah, yankusu berkurang. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Bertambah dengan ta'ah. Apa ta'ah? Apa ta'ah, Ummahat? Ketaatan. Apa ketaatan itu? Kan taat itu bahasa Arab. Ketaatan.
Iya. Kayak istiqomah gitu kali Ustadz ya. Oh, istiqomah beda lagi. Jadi rutin gitu, dilakukannya rutin gitu. Apa to'ah itu? Patuh. Patuh dalam bahasa Indonesianya. Patuh. Sahih. Ya, taat, patuh itu satu. Ya, kalau taat pakai bahasa Arab yaitu dari kata serapan bahasa Arab. Ya. Nah, itu dia. Wayan kusu bil ma'siyah. Dan berkurangnya iman itu karena disebabkan apa? Kemaksiatan. Dosa atau yang kita perbuat. Maksiat, ya. Maksiat itu apa ya? Dosa. Berbuat dosa gitu ya. Perbuatan dosa. Dosa itu apa? Perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Bertentangan. Dengan syariat, yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Berarti kalau sholatnya berjamaah campur dengan laki perempuan itu maksiat bukan? Maksiat. Kan sedang viral ya sholat laki-laki perempuan Maksiat bercampur. Ustaz. Maksiat gitu. Maksiat lah soalnya kan itu. Kalau bernyanyi-nyanyi dengan bahasa Yahudi gitu, maksiat atau tidak? Maksiat. Maksiat ya. Ya, artinya kalau maksiat berdosa nggak? Dosa. Ada tidak maksiat yang tidak berdosa? Maksiat yang dosa nggak ada kan? Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya, kalau Islam moderat bilang kalau maksiat itu ada juga yang tidak berdosa. Gitu. Makanya alhamdulillah di sini tidak ada yang terpapar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Baik. Kalau maksiat yang tidak berdosa, contohnya tadi ya sholatnya bercampur baur, ya itu maksiat yang tidak berdosa tuh. Ya, karena ada asas kemanusiaan ya, kalau bahasa kita itu standar laki perempuan harus sama. Tidak boleh diskriminasi. Ya. Mencuri dengan tujuan baik, itu maksiat tanpa dosa. Gitu ya. Maksiat tanpa dosa, ya. Nah, yang seperti itu kan bertentangan dengan syariat. Yang namanya maksiat semuanya pasti berdosa. Ya. Baik. Ini mukadimah ya, mukadimah singkat terkait dengan memperbaharui niat kita. Ya, memperbaharui niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu ya, ummahat di sini kan sudah liburan kan ya? Alhamdulillah ya. Kita sepakati dulu ya, kan sudah liburan ya, ummahat? Oh, sudah ya. Baik. Ya. Liburannya di rumah Ustaz. Liburannya di rumah. Ya, apapun iya, liburannya, apapun liburannya. Intinya kan sudah liburan ya. Nah, kemarin karena ada kemarin di kelas B ada yang belum liburan, makanya diliburkan. Ya. Diliburkan ya. Makanya kita sepakati dulu ya, biar niatnya lurus. Kalau memang sudah ada yang liburan, sudah selesai, ya kalau mau liburan lagi mungkin di hari yang lain selain takhasus bahasa Arab agar kita lebih fokus ummahat. Ya, agar kita lebih fokus ya. Baik. Aina wasolna. Kalau kita bahas sampai mana kita? Masih ingatkah? Rasulullah. Ya, Rasulullah. Ya. Sita wasitun, masya Allah. Ya. Pada bagian berapa ummahat di sini? Kemarin kan PR-nya 9. bagian 9. PR-nya bagian 9. Sekarang kita 10. Mungkin kita murojaah sedikit ya PR yang sudah dibahas. Ya, agar begini, agar nanti tidak kaget ya ketika masuk pembahasan. Ya, kan ini libur udah lama ya, kemarin kita libur nih. Nah, makanya kita berusaha untuk pendekatan
lebih kooperatif dulu ya. Baik. Kharajta. Bagian 9, ta'ammal mithal, thumma adkhil hamzah istifham 'ala al-jumalil atiyah. Nah, di sini hanya berubah ya. Nah, kalau di dalam Ya. ilmu tajwid namanya apa nih? Al-biharu jam'ul bihar. Al-biharu ya menjadi al-biharu jam'ul bahr. Nah, jam'ul bahr. Nah, itu menunjukkan adanya hamzah yang berlipat ya atau berkali lipat ya. Double hamzah maka menjadi al-biharu jam'ul bahr ya. Tanpa membuat kalimat al-biharu jam'ul bahr ya karena susah pengucapannya. Nah, ini pentingnya berbahasa Arab ya. Berbahasa Arab itu dimudahkan oleh para ulama ahli bahasa ya dengan beberapa kaidah. Di antara kaidahnya kan susah ya kalau kita buat kalimat apakah lalu setelah kata a ada alif lam. Susah tuh. Al-biharu kan jadinya al-biharu jam'ul bahr. Nah, susah oleh orang Arab dimudahkan ya. Diberikan rukhsah menjadi disambung al-biharu jam'ul bahr ya. Jam'ul bahr. Nah, nomor 1 kita sama-sama saja ya. Kira-kira Ya. Iya, Ustaz. apa menjadi apa nih? Nomor 1. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Iya, al-ana kharajta. Ana kharajta. Kalau tidak salah di dalam ayat Al-Qur'an ada ya? Al-ana gitu, Ustaz. Al-ana. Al-ana ya. Al-ana. Nah, ada dalam Al-Qur'an tuh ya. Nah, itu ternyata diambil dari ayat Al-Qur'an ya. Kaidah ini ya. Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Artinya apa nih? Al-ana kharajta? Apakah sekarang kamu keluar? Iya. Apakah sekarang kamu keluar? Telah keluar apa sedang keluar? Ayo. Telah keluar. keluar. Iya, maksudnya apa? Sekarang Apakah telah kamu- keluar. Berarti udah Apakah Udah, kamu sudah tadi keluar gitu, Ustaz? tadi keluarnya gitu. Hah? Kok Al-ana tadi? Kan al-an. sekarang ya. sekarang Iya. Apakah kamu sekarang udah di luar gitu kali ya? Ah, Sekarang kamu. Apakah kamu sekarang kamu sudah keluar? sekarang sudah Telah keluar? ya, telah keluar? Betul. Keluar. Apakah Iya. kamu sekarang telah keluar atau sudah keluar? Gitu. Ya. Maksudnya sudah keluar ya, apakah dia sudah keluar dari grup misalkan atau dia sekarang sudah keluar dari kelas, kan bisa juga gitu ya. Naam. Berikutnya nomor 2, langsung dijawab ya, silakan. Al-yauma raja'abuka Nah, Dimas ya. Al-yauma raja'a abuka min raja'abuka Dimashq. min Dimasq. Apa artinya? Apakah hari ini ayahmu telah kembali dari Damaskus? Ayahmu ya, naam. Ya, al-yauma ya, kan kita pernah belajar ya. Kalau yaum ditambahkan dengan fathah dan ditambahkan alif lam maka artinya hadzal yaum ya. Ya, sebenarnya gampang. Ahadzal yaumu raja'a abuka min Dimashq. Artinya sama. Ya. Oh, ahaza bisa ya Ustadz ya berarti ya? Iya, bisa. Oh, boleh. Ya. Boleh. Kan dulu kita belajar di jilid pertama, pelajaran pertama Ummahat. Ahadza kitabun. Gitu ya. Iya, kok saya nangkepnya nggak boleh ya Ustadz? Baru sekarang enggak? Hah? Nggak boleh Iya, gimana? saya nangkepnya nggak bisa bikin susunan kata ahaza tuh nggak ada, nangkepnya gitu saya. Oh gitu. Makanya ini kaget. Oh bisa gitu. Kayaknya harus belajar lagi di kelas A nih. Iya, buka lagi bukunya. Iya, buka lagi bukunya. Nah, kan pelajaran pertama itu loh. Ma dengan A gitu ya. Nah, kebetulan ini informasi juga ya kepada Ummahat. Kebetulan kita sudah ada kelas Ikhwan dengan panitianya yang berbeda ya. Kelas Ikhwan itu baru masuk pelajaran pertama tuh.
bagi ummahat yang memiliki anak laki-laki atau saudara atau suami ya, dan mau belajar, nggak apa-apa silakan bisa daftar ya. Bisa daftar untuk kelas bahasa Arab untuk ikhwan ya, di manajemen yang berbeda ya karena yang ngurusi kan ikhwan ya, yang bersedia gitu ya. Itu, belajarnya di malam, Jumat malam Sabtu ya. Jumat malam Sabtu 19.45 sampai selesai. Nah, itu dia. Betulan kalau yang ikhwan itu dari hampir hampir, dari daerah-daerah ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Karawang, ya dari Cirebon, ya macam-macam. Ya bervariasi. Ya, makanya di pelajaran pertama, kedua di murojaah lagi, Ibu Presi, agar Iya, Ustaz. lebih mantap lagi gitu ya pembahasannya. Iya. Nah, berikutnya nomor 3, rakam salasa. Ya, silakan Wahid Isnan salasa. Al-mudarrisu Masya Allah. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Ya. marid. Artinya apa? Apakah guru Sakit. Hmm. Apakah guru itu sedang Itu sakit? sakit. Naam. Maridun. Sahih. Rakam arba'ah. Wahid Isnan salasa. Al-mudiru Al-mudiru qala hakadha. Hakaza. Ya. Apa artinya nih, Mamahan? Apakah pimpinan berkata demikian? Berkata demikian. Hakadha itu berkata begitu atau demikian ya. Nah, Demikian. ya. Jadi kaza itu artinya ini dan itu ya. Beda tuh. Ya. Kalau hakaza ya demikian, ya seperti itu, ya begitulah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara nih diskusi sama teman ya sesama ummahat, lalu ya mohon maaf ya karena kan kalau di luar yang belum kenal sunnah biasanya ngomongin orang gitu ya, kan nggak boleh. Ya kita bilang saja hakaza gitu ya. Ya begitulah ya. Hakaza. Ya demikianlah. Hakaza. Ya ukhti hakaza gitu ya. Ya seperti itulah gitu. Jadi nggak perlu dibahas lagi gitu ya. Nanti gibah. Ya. Itu jadi gibah. Iya, jadi gibah. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak gibah, fitnah. Ya. Kalau nggak gibah, fitnah jadinya. Ya. Kalau ngomongin orangnya dalam keburukan. Kalau kebaikan sih nggak masalah gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Rakam Hamsa, Wahid Ihsan Salasa. Iya, Masya Allah. At-talibul jadidu kasara hadzal kursi. Apa artinya? Apakah siswa baru itu yang merusak kursi ini? Merusak kursi ini. Merusak kursi ini. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kursi ya? Ada yang tahu nggak? Kursi. Ini kan maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Kalau dia maf'ul, mana fa'ilnya? At-talibu. Ya, kurang tepat kalau at-talibu. At-talibul jadidu. Karena kalau pelajar aja kan bisa aja pelajar lama gitu ya. Bisa pelajar baru ya. Makanya diperjelas dengan na'at man'ut kan begitu. Fa'ilnya dan na'at man'ut at-talibul jadidu kasara hadzal kursiyah. Aslinya kalau diawali dengan fi'il kasara talibul jadidu hadzal kursiyah, seperti itu. Ya, fahim tuh insyaallah? Insyaallah. Nah, rakam 6, Wahid Ihsan Salasa. Baru kan ahadza nih ada ya. Ahadzat talibu dorobaka. Ya. Tapi bisa juga dibalik. At-talibu hadza. Iya. At-talibu hadza dorobaka. Bisa juga. Ya.
Dorobaka artinya yang memukulmu gitu ya. Apakah pelajar ini yang memukulmu? Siswa. Nah, siswa ini yang memukulmu seperti itu. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Hal min soal sebelum kita masuk pelajaran 10 ya. Sebelum kita masuk pelajaran 10. Ya. Ya. Maafi soal ya. Nah, Ustaz. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan membahas pelajaran bagian 10. Nah, bagian 10 ini ngeri-ngeri sedap dikit ya, ngeri-ngeri sedap dikit. Pembahasannya terkait dengan ad-dhamair. Ya, ad-dhamair. Apa artinya ad-dhamair? Kata ganti. Domir. Domir. Ya, domir ya. Mir. Domir di dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? Ingat? 3. Betul. Ya. Yang pertama apa? Munfasil. Kedua muttasil. Ketiga mustatir. Kalau mutakallim, mukhatab, ghaib itu dari sisi penanya ya, dari sisi yang berbicara. Ya, mutakallim itu orang pertama. Ya, mukhatab orang kedua, domir orang kedua. Ya, ghaib orang ketiga. Ya, baik. Jadi ada 3 ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah domir muttasil dan mustatir ya. Domir muttasil dan mustatir. Ya. Pertama adalah domir muttasil. Kan kita tahu ya, domir muttasil ya ada yang menempel ya di situ. Makanya ada kalimat man khalaqaka. Ini pertanyaan ya, man khalaqaka. Apa artinya? Siapa yang menciptakan? Iya. Siapa yang menciptakan kamu? Kan gitu ya? Iya. Siapa yang menciptakan kamu? Nah, yang mana domir mutasilnya? Ka. Ini domir mutasil. Lalu ada domir apa lagi? Domir mustatir. Domir mustatir. Ada yang hanya ada di dalam fi'il. Ya, yang ada di dalam fi'il yaitu khalaqa. Domir mustatirnya adalah domir apa? Huwa. Ya. Siapa yang menciptakan engkau? Maka jawabannya apa kalau di buku? Khalaqani Ya, khalaqani. Ya, khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Kalau disambung khalaqani Allah ya. Ya. Berarti mana fiilnya mana fiilnya? Khalaqa. Fa'ilnya? Allah. Fa'ilnya? Allah. Maf'ulnya? Ana. Terbalik ya sekarang. Ini fi'il, ini maf'ul, ya. Ini fa'il, ya. Taunya dari mana? Ya, lihat saja dari harokat.
Fa'il itu akan selalu marfu'. Ya, dengan ciri-ciri dhammah kalau dia tunggal, ya. Nah, sisanya adalah maf'ul. Maf'ul itu mansub karena dia domir, dia tidak bisa berubah karena domir itu adalah isim mabni, ya. Isim mabni itu isim yang tidak bisa berubah kena atau terintervensi oleh huruf jar dan lain sebagainya, ya. Menjadi objek, dia tidak bisa berubah harokatnya, ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Nah, pertanyaannya, kalau Ana memberikan pertanyaan kepada ummahat, ya, siapa, misalkan, siapa yang gampang itu, siapa yang memukulmu? Apa bahasa Arabnya? Man Dorobaka. dorobak. Ya, dorobaka. Siapa yang membunuhmu? Man qatalaka. Man qatalaka. Betul. Kota. Kok bisa Ya. udah dibunuh? Ya. Mungkin belum mati. Kan belum mati, ya. Lagi sekarat gitu ya, misalkan. Iya. Siapa? Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, ummahat, fahim tunna? Ya, insyaallah ya. Nah, contoh nih di halaman 27. Latihan. Nah, ada pertanyaan man dorobaka. Misalkan yang memukul saya adalah Pak Guru, apa bahasa Arabnya? Dorobani mudarisu. Dorobani pakai al nggak? Dorobani al-mudarrisu. Pakai ya. Dorobani al-mudarrisu. Iya. Jadi sekarang kita belajar tidak mengikuti urutan fiil, fa'il, maf'ul, begitu ummahat. Ya. Jadi maksud tempatnya bisa ini ya. Fleksibel. Tempatnya bisa ini. Fleksibel ya. Yang penting harokatnya aja Ustaz. Betul sekali, sahih. Yang penting adalah harokatnya, ya. Yang repot itu kalau nggak tahu harokat, ya. Jadi boleh saja ummahat menulis al-mudarrisu dorobani. Ya. Kalau hanya ada 2 kata kan bisa dirubah-rubah, ya. Kalau ada 3 kata bisa dirubah-rubah lagi. Ada 4 kata lebih bisa dirubah-rubah lagi, diputer-puter lagi. Nah, itulah yang ada di dalam bahasa Arab. Kalimat di dalam Al-Qur'an maksudnya. Kan kalimatnya panjang, tiba-tiba pindah lagi ayat yang lain, pindah lagi di surat yang lain. Coba kalau umat pelajari ya, tentang kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, apakah berurutan? Enggak. Ya. Tiba-tiba tentang kisah Nabi Musa, ya, yang 40 hari, ya, 40 malam. Tiba-tiba pindah lagi ke kisahnya Nabi Musa pada zaman Fir'aun, gitu ya. Pindah-pindah. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Ya, kita konteksnya dalam bahasa Arab ya. Oh, ternyata hikmahnya seperti itu, biar tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa gonta-ganti ataupun ada yang dihapus, ada yang ditambahkan. Karena Al-Quran itu tidak bisa seperti itu. Sudah terikat. Ya, kalau ikatan tuh udah ikat mati gitu ya. Nggak bisa dipotong ataupun tidak bisa dibongkar lagi gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2, rakam isnan. Ya. Man sa'alaka hadzal su'al. Apa artinya nih? Man sa'alaka hadzal su'al. Siapa yang menanyakanmu soal ini? Pertanyaan ini. Pertanyaan itu. Gimana? Jawabnya. Siapa yang bertanya padamu pertanyaan ini? Siapa yang bertanya kepadamu pertanyaan ini? Pertanyaan ini. Ya. Kalau bahasa kitanya apa? Siapa yang bertanya seperti ini? Oh, iya. Iya. Siapa yang nanya seperti ini gitu ya. Iya, kan lawan bicaranya Anda misalkan.
siapa yang bicara seperti ini? Ya, misalkan lagi emosi gitu ya. Nah, jawabannya yang menanyakan itu ya, yang menanyakan pertanyaan itu adalah seorang pedagang. Apa bahasa Arabnya? Sa'alani Sa'alani Sa'alaniyat attajirun. tajirun. Sa'alaniyat Sa'alani attajirun. Sa'alani Hmm. tajiru. Attajiru. Gimana? Sa'alani Sa'alani attajiru. al-mudarrisu. Sa'alaniyat tajir. Ikut mudarisu kan pedagang. Sa'alani tajiru. Iya, sa'alani at-tajiru. Gitu ya? Ya. Iya, Ya. ya. Atau ya, sa'alani hadza su'ala at-tajiru. Tajiru. Atau hadza su'ala sa'alani at-tajiru. Ya. Atau wah, Intinya banyak boleh atau ya ya. Ustadz ya. Kita bikin-bikin sendiri boleh ya, bolak-balik. Oh boleh. Yang penting harokatnya jelas. Dan ini yang unik di nomor 2 ya. Mungkin belum dipelajari. Di dalam bahasa Arab itu kan ada fiil, fa'il, maf'ul gitu ya. Dan ternyata fa'il itu bisa jadi lebih dari satu. Maf'ul juga bisa lebih dari satu. Ya. Satu. Ya. Kita buat kalimatnya ya. Sa'alani. Ya, sa'alani apa tadi? Sa'alani hadza su'ala. Ya, sa'alani. Ada soal. Ya. Hadza Su'ala attajiru. as-su'ala. Ya, su'ala at-tajiru. Ya, nah, pertanyaannya, mana fiilnya? Sa'ala. Sa'ala. Nah, sa'ala, fiil ya. Fa'ilnya. Tajiru. 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 Fa'il. Ya. Mana maf'ulnya? Soal. Bukan. Soal. Ana. Ada. Maf'ulnya ini dan ini. Oh, ada dua ya. Iya. Ana dan su'al. Ya, ana dan su'al. Ya. Artinya apa nih? Sa'alani hadza su'al. Bertanya pada saya Kepadaku. pertanyaan ini. Ya, kenapa pusing-pusing Ummahat? Kalau sudah ada fa'ilnya, ya tulis saja apa yang diterjemahkan adalah fa'ilnya dulu. Pedagang yang bertanya kepadaku pertanyaan ini. Ya. Yang bertanya siapa sih? Pedagang menanyakan kepadaku pertanyaan ini. Ya. Jadi kalau sa'alani Jadi nggak kan harus berurutan. nggak harus berurutan. Itu Mengartikannya bisa dari belakang gitu ya Ustaz. Bisa dari. Itu dia. Yang penting aslinya kan ininya ya. aslinya kalau kita ngikutin fi'il fa'il maf'ul at-tajiru sa'alani hadza su'al. Tajiru sa'alani hadza su'al. Ya. Sa'alani at-tajiru hadza su'ala. Ya. Sa'alani at-tajiru hadza su'al, bisa juga. Ya, bisa dibalik lagi. Hadza su'ala sa'alani at-tajiru. Pusing-pusing deh jadinya. Iya. Seperti itu Ummahat. Ya. Kelihatannya mudah ya, padahal emang mudah insyaallah. Ya, puter-puter yang penting apa? Kuncinya apa? Harokat apa? Harokat akhir. Ini kuncinya. Harokat akhirnya jangan sampai berubah. Ya, jangan sampai berubah. Ya. Baik, fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz.
Nah, kita lihat nih yang ketiga, ya. Apa pertanyaannya nih? Maf'ul fa'il. Arokal mudarisu fil Arokal mudarisu fil Mudarisu masjid fil fil masjid. Apakah yang melihat? Arokal mudarisu fil masjid. Heeh. Apakah kamu melihat guru di masjid? Apakah Guru kamu itu di melihat- masjid? telah melihatmu di Telah masjid? melihat guru itu di masjid. Apakah guru telah Apakah- melihatmu di masjid? Aroka, apakah kamu? Iya. Gimana? Badal dulu ya sob. Ini mah diartikan. Mudarisinya soalnya dari Syoma ya. Arokal mudarisnya Apakah guru itu Apakah melihatmu di apakah masjid? guru itu telah melihatmu di masjid? Ya. Harus jelas nih, ya. Aroka ini kita lihat dulu. Aroka itu dari kata apa? Dari kata apa aroka? Ro'a. Ya. Dari kata ro'a, iya ro. Oh ya, Ro. Ya. Jadi ro'a ketemu dengan domir muttasil, maka menjadi A-nya panjang karena ada alif dan hamzah. Nih, aslinya kan ro'a itu seperti ini. Ro A. Nah, ini namanya alif apa? Alif alif maksurah. maksurah. Alif maksurah. Atau kalau orang Jawa bilangnya alif bengkong gitu ya. Nah, dibaca berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Mat apa? Mat tobi'i. Asli. Mat asli. Asli. Mat asli ya. Mat Mat badal. Wah, ini diperdebatkan nih. Nah, Itu kan yang belajar Hamzah. tajwid. Iya, yang belajar tajwid nih harus tahu nih. Ya. Mat, yang betul mat apa? Ada hamzahnya. Mat badal ya kalau Hamzah ya. Iya, tergantung ya, nanti tergantung Kalau setelahnya gitu ya. Alif Nah, cukup dengan sama dengan alif. Alif kan ya sama. Nah, beda nih ketika ada ditambahkan domirka. Nah, ada domirka. Ya. Maka alif maksurahnya hilang. Menjadi ro'a. Ada alifnya. Kalau di Al-Quran ada alifnya. Ro'aka. Ya. Ro'aka. A-nya berapa harokat? Kita bicara ilmu tajwid dulu deh. 4 atau? atau 5. 5. Itu mat apa masih bingung ini hasil tajwid. Ana nggak jawab. Ini nanti tanyakan ke guru tajwid ya. Ya, guru tajwid saja. Asalnya ya. tadi makanya bingung. Satu Ana itu matnya di atas itu tidak terbaca, Kak Ustaz. Kenapa? Mat yang tanda mat di atasnya itu tidak Oh terbaca. iya, ini kan kebetulan kan kegedeannya kalau di buku segini gitu. Tanda mat. Itu asalnya Hamzah bertemu dengan alif maksurah gitu, Ustaz. Iya. Memang tidak dibaca, bukan ro'a tapi roka kan gitu ya. Iya. Roka gitu. Jadi aroka, jadi aroka. Betul nggak dibaca, betul. Hamzahnya jadi hilang. Nah, itu nama hukum tajwidnya apa? Itu nanti di pelajaran tajwid ya, tanyakan ke guru tajwid. Kita fokus dulu ke bahasa Arabnya, ya. Masih bingung sebabnya, soalnya kan sebab ya Ustaz, kalau kayak gitu kan sebab dia kenapa bisa dibaca panjang 4 atau 5 harokat, itu kan ada sebab. Di situ ada sebab hamzah gitu kan. Kalau dia dikatakan misalkan mat wajib mutasil. Iya, nanti ya tanyakan saja ya. Iya. Cukup ya, cukup. Ya, kita lihat dulu di buku ya. Jadi pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa? Guru apa kepada kamu?
Oh, ini Oh, kepada kalau kamu. yang ditanyain kamunya ya berarti Ustadz ya. Kamu. Kan fa'ilnya sini al-mudarisu ya. Betul. Mudarisnya fa'il. Jadi, apakah guru melihatmu Melihat di kamu di masjid? masjid. Iya. Kamu. Apakah guru melihatmu di dalam masjid? Ya, maka jawabannya apa? Jawabannya Al-mudarisu ro'ani. Ro'ani. Hah? Apa? Al-mudarisu ro'ani fil masjid. Rohani al-mudarrisu Kok fil kok masjidi. kok nggak ada naamnya gitu kan? A. Naam. Tadi Iya. naam. Oh iya, naam ya. Ya, Naam. naam. Ro'ani al-mudarrisu fil masjidi. Ah, ro'ani apa gimana yang betul? Ro'i. Ro'ani. Di sini jawabannya ada ro'a, anta, atau ro'aita ya Ustaz ya. Iya. Ini ada yang dalam kurung ya. Ro'a. Ro'a atau anta ro'aita. Ro'i mudarris. Ro'a kali ya? Ro'ani. Panjang. Ro'ani Kayak tadi kayak pertanyaannya Ro'a. Ro'ani, iya kayak gitu. Roni. Iya. Bukan Roni. Jadi Bukan Roni. Roni nama Ro'ani. orang. Kan Ro'a. Jadi Roni. Ro'ani. Roni nama orang ya. Ro'i. Kalau Ra'i itu Ro'ani. pendapatku artinya Ro'i. Ro'ani. 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 Naam, ro'ani. Ro'ani. Disambung bacanya. Panjang ya Ustaz. A-nya nggak panjang. Ro'ani. Ana tulis ya di sini. Nah, kok bisa jadi nggak panjang Ustaz? Tadi panjang. Ini. Ya. Ya. Ro'ani yang betul ya. Tidak Panjangnya panjang. hilang kemana Ustaz? Alif maksurahnya kemana? Pertanyaannya kan begitu. Ya kan? Alif maksurahnya itu dihilangkan karena dia bagian dari fi'il ilat yang ada huruf ilatnya. Masih ingat nggak? Masih. Ada kata da'a yada'u misalkan. Ya. Ketika dia kemasukan domir, ya, maka dia bisa hilang. Ya, huruf ilatnya. Yada'uni, ya. Yada'uni, da'ani, da'a yada'u, da'ani, gitu ya. Hafsul akhir ya Ustaz. Ya. Kenapa? Hafsul akhir. Hafsul akhir. Ya, hadfu. Ya, hadfu. Iya. Hadfu akhir, ya. Tapi ada juga yang mengatakan alifnya tetap dibaca. Ya, alifnya tetap dibaca. Maka dia panjang. Jadi ro'a di sini ada harokat di sini ya. Kalau di buku kan ro'ani bukan roni, bukan. Ro'ani hamzah yang digabungkan dengan alif. Kalau lam ditambahkan alif kan jadinya la gitu ya. Hamzah ditambahkan alif jadi a ya. Ro'ani. Nah, jadi ada dua pendapat ro'ani atau ro'ani. Berarti boleh ya? Dua-duanya bisa ya Ustadz ya? Bisa dua-duanya. Ya. Arakal mudarrisu fil masjidi. Ya, na'am, ro'ani al-mudarris. Al-mudarrisu ro'ani. Ya, al-mudarrisu ro'ani. Ya. Kalau pakai fi'il mudhari lebih gampang. Al-mudarrisu ro'a yaroni. Yaroni. Ya. Seperti itu. Ro'a yaro. Kenapa di sini ada kata ro'a yaro? Ya, karena ro'a yaro itu adalah fi'il yang dimana terdapat huruf illatnya. Nah, berat nih kalau ada huruf illatnya. Perubahannya, ya. Yang ribet adalah masalah perubahan. Seperti itu. Ya. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Dikit-dikit Ustaz. Allah. Jangan dikit-dikit, insyaallah banyak, insyaallah. Insyaallah banyak. Insyaallah banyak. Terlalu Ustaz, itu apa bedanya kalau yang
Nah, ini yang pertanyaannya perubahan bacanya ini yang nyambung masih Ustaz. Roka. Kalau Hah? yang pertanyaannya kan itu kan bacanya roka gitu Ustaz tadi panjang. yang alifnya nggak Enggak, dibaca itu depan. ya. Iya, Tapi kalau yang jawabannya dibaca A-nya. iya, ro'ani. Ya. Kenapa demikian? Karena begini, kalau dia domirnya adalah anta, makanya kan ada anta ro'aita, kan gitu ya? Ya, anta Iya. ro'aitaka, ya, domir ka. Kakiku, ya, sama seperti apa namanya, kalau Ummahat tahu tadi yang ada di papan tulis kan ala, ya. Ala ditambahkan ka menjadi alaika. Ala ditambahkan ana Alaika. harusnya jadi apa? Alaiya. Alaina atau alaiya. Nggak ada alaiya kan aslinya kan kalau mengikuti alaini gitu ya. Alaini ya. Sama ilaika ditambahkan ana menjadi ila ditambahkan ana menjadi Putus-putus. Ilai ya. apa? Ilai ya. Ilaiya. Ilaiya. Ya, berubah ya. Kalau dia domirnya ana, dia berbeda penggunaannya. Ya. Ro'ani dengan roka, roki, rokum, ya. Beda tuh. Ketika ana menjadi ro'ani. Ro'ani, bukan ro lagi, ro'ani. Ya, bukan roni. Ya. Ya, itu ketika domirnya menjadi ana. Domirnya menjadi ana. Sama seperti fi. Fi apa artinya? Di Atau tidak. Di atau yang dalam. dia atau di dalam. Di dalam misalkan barakallahu fika, apa artinya? Semoga Allah memberkahi kamu. Ya, betul, Semoga kalian dalam memberkahi keberkahan. kamu, ya, memberkahi kamu. Semoga Allah memberkahi kamu. Kalau semoga Allah memberkahi saya, apa? Barakallahu fi ini gitu ya. Via. Paham ya? Ya. Jadi perubahannya via. Kalau dia kemasukan domir ana di dalam huruf jar, itu beda lagi tuh penggunaannya. Perubahannya beda. Kalau domir ana kemasukan di dalam fiil yang ada huruf ilat, ya beda lagi. Ya, beda lagi. Apa mau kita bahas? Misalkan Roma Yarmi. Ya, Roma Yarmi artinya melempar. Ya, Roma Yarmi. Ya. Guru melemparkan aku. Apa bahasa Arabnya? Nah, repot lagi nanti. Yarmini al-mudarris. Romini atau Romani? Romani. Beda kan? Romani. Ya. Kalau Romaka al-mudarrisu, aromaka al-mudarrisu kan gampang tuh. Aromaka al-mudarrisu. Romaka al-mudarrisu. Apakah guru melemparmu? Melemparmu ya. Tapi kalau guru melempar aku gitu ya. Maksudnya aku dilempar guru maksudnya gitu ya. Jadi Romani atau Romi gitu ya. Kan Roma itu tulisannya begini. Ya, Roma. Ada ini lagi nih. Waduh, repot ya kalau udah ada huruf ilatnya lagi. Perubahannya beda. Nggak bisa Romini, nggak bisa. Ya. Ya, jadi Romani. Ya. Jadi Romani, ya. Nanti ada panjang pembahasan. ada alifnya ya Ustaz ya. Romani gitu. Iya. Seperti itu. Paham ya maksudnya? Paham tunan insyaallah. Bisa dipahami Ibu Marianti? Insyaallah Ustaz. Ya. Nah, ini satu tambahan ya pada bagian yang ke-11. Bonus ya. Ta'ammal kalimah al-atiyah. Makna ya.
Jadi ada juga isim. Putus-putus Ustaz, maaf. Oh, putus-putus. Bisa terdengar tidak, Ummahat? Saya nggak putus Bisa. tuh. Mungkin Kalau tambah kurang jelas nangkap suaranya. Oh, mungkin Ini bisa jelas. bergeser sinyalnya mungkin atau faktor lain ya. Nah, perhatikan di sini Ummahat, makna ya. Makna itu ada alif apa itu? Maksurah. surah. Surah. Alif maksurah. Surah. Kan begitu ya, makna ya. Hmm. Dia isim, bukan fiil. Kita bicara isim. Ya. Kalau kita buat maknanya ya, pakai huwa ya, maka menjadi makna hu. Maknahu. Yang tadinya alif maksurah berubah jadi alif apa namanya nih? Hamzah wasal. Alif di mana hamzah wasal ya di situ. Maknahu ya. Maknahu ya. Ini penulisan ya, kita bahas penulisan. Lalu maknanya untuk perempuan menjadi makna ha. Makna ha. Iya. Rumah sakitnya apa bahasa Arabnya? Mustasfahu. Mustasfahu. Ya. Atau rumah sakitnya perempuan menjadi Mustasfaha. Mustashfah. iya, mustasfaha. Ya. Tapi lain cerita kalau ana. Kalau domir ana udah beda lagi tuh. Ribet deh si Ana. Apalagi ada huruf Huruf ilat. ilat sama Ana udah komplit deh tuh. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi di sini memang yang dipelajari domir selain ana dulu nih yang dipelajari. Huruf ilat yang bertemu dengan domir ana. Domir selain ana. Akhirnya. Ya. Kebingungan saya nih ada di sini rupanya Ustadz. Selama ini suka bingung nih gimana ya kalau nyambung-nyambung begini ya. Ternyata ini dia pelajarannya. Iya itu dia ya. Memang agak berat di situ. Makanya kan. Tapi masih bingung juga sih Ustadz. Iya. Baik. Karenanya kan begini, Ummahat. Kalau untuk bocoran ya, ini boleh ya, Ana berikan bocoran. Bocorannya kalau Ummahat sadar atau tidak ya, di bagian 10 kan ada contohnya tuh ya, man khalakoka. Ya, man khalakoka. Maka jawabannya khalaqoni Allahu. Ya, jadi bocorannya itu kalau dia domir muttasil ana untuk isim dan masuk ke dalam fi'il, harusnya ditambahkan huruf nun. Ditambahkan huruf nun, lalu ya. Ya. Nun itu hanya tambahan. Dan unsur aslinya, ana itu domir ana adalah ya. Kholakoni, kan kholako nggak ada kholakona, nggak ada ya. Nggak ada nun kan ya harusnya ya. Nggak ada. Nggak ada, gitu. Dan itu bisa diaplikasikan di fiil-fiil yang lain. Ya, khalakoka khalakoni, dorobaka dorobani, sa'alaka sa'alani. Kalau rumah sakit saya berarti mustasfa jadi mustasfi gitu Ustaz. Enggak. Mustasfani. Saya nih. Itu berlaku untuk fiil. Itu hanya berlaku untuk fiil yang ada nunnya. Iya benar. Beda lagi kalau untuk isim. Ya. Kita buka menjadi kita bi. Nggak ada nunnya nggak? Iya. Ada nggak nunnya? Nggak ada. Nggak ada. Iya Ustaz, agak terang dikit. Iya. Terang. Di sini agak mendung sih di sini. Ya. Lampunya dinyalain jadi terang. Iya. Masya Allah. Ya, ini bocoran sedikit. Kalau domir ana masuk di dalam fiil. Ya. Fiil. Kalau di dalam isim enggak seperti itu. Ya, ada lagi pembahasannya. Jadi mohon bersabar. Ya. Baik. Untuk pelajaran kita kali ini tugasnya adalah Ummahat mencari, biar nggak pusing ya, kita langsung praktek saja. Mencari
domir muttasil isim yang masuk ke dalam fiil di dalam ayat Al-Quran. Sudah pernah belum? Belum. Belum ya. Selain khalaqani ya, selain apa namanya khalaqtuhu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti Ummahat bisa cari ya. Domirnya Ustaz, tadi apa aja ya Ustadz ya? apa Boleh Ustaz apa aja domirnya? mencari domir mutasil Isim yang masuk yang isim yang masuk masuk pada fiil. ada fiil Mm-mm. dalam Al-Quran. Mm-mm. Yang masuk fiil dalam Al-Quran. Mm-mm. Contohnya khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tin. Khalaqtani kan ta, kamu, ni. Ni itu adalah domir muttasil untuk isim tapi nempel di fiil. Khalaqta, ta itu adalah domir muttasil untuk fiil di dalam fiil, begitu. Ya. Paham ya, insyaallah Ummahat? Insyaallah. Ya. Cari Boleh satu sekali ayat lagi saja. nggak Ustadz? Tadi apa Ustadz PR-nya? PR-nya adalah mencari ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat domir muttasil isim yang menempel di dalam fiil. Apapun domirnya, apapun fiilnya, bebas. Yang penting sudah tahu nih, ya. Oh, ini maksudnya. Ya. Oh, ini maksudnya, ya. Ya. Fahimtuna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, ini Dalam dulu ayat Quran ya Ustadz ya. dalam ayat Al-Quran. Ya. Baik. Kita cukupkan ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya Ummahat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan ilmu, diberikan dimudahkan untuk segala macam aktivitas yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.